Gilang itu semua bisa, kekurangan cuma satu. Apa? Iya, saya baru tahu ya apa Gilang Dirga tuh beneran berbakat setelah syuting. Saya pikir dulu kayaknya MC biasa lah. Itu Tapi kan satu. harusnya sebagai orang, sebagai artis, Iya. ngerti lah itu bagian dari pertunjukan. Iya, Tapi ada iya, aja iya, artis iya. yang bete Ada. gara-gara komentar gua gitu. Ada. Betul. Siapa kan? Halo saudara-saudara, saya Soleh Solihun. Selamat datang di Noise Special Semua Salah Soleh. Ini adalah podcast yang dibikin untuk pembuktian saya. Saya mau cari tahu nih dari orang-orang. Mereka selalu bilang kalau saya banyak salahnya. Nah, jadi di sini saya bakal cari tahu apa benar semua valid salah saya atau jangan-jangan kamu aja yang nggak suka sama saya. Dan buat para noise bisa menikmati konten Semua Salah Soleh versi videonya di YouTube-nya Taulani TV. Dan para penonton yang nonton di Taulani TV, silakan mendengarkan versi penuhnya di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Teman saya kali ini seorang multibakat ya. Multibakat. Presenter, penyanyi, terus YouTuber, tukang makan. Gilang Dirga. Yeay. Sebetulnya Aduh. saya dan Gilang ini belum lama ya berteman ya. Belum. Kita kenal lama tapi Iya, temenan gitu-gitu aja. Ya, Kenal. sekarang pun juga sebenarnya gini-gini aja. Iya, sebenarnya nggak akrab-akrab juga sih. Enggak. Saya pertama kali akrab dengan Gilang, ya mencoba akrab karena tahun lalu saya menyutradarai film yang dibintangi oleh Gilang Dirga. Gokil loh. Nantikan Star Syndrome. Mari kita berdoa semoga 21 ngasih jadwal. Iya dong, kasih dong. Gue juga, masalahnya gue belum nonton tuh Star Syndrome. Kalau lu kan udah nonton kan, Nah. Kang? Iya, gue sengaja ingin seperti, ya semi Johnny Depp lah. Kalau Johnny Depp kan katanya dia tidak menonton filmnya sendiri kan. Kalau gue tuh kayak pengen biar dapat hype-nya nanti nonton pada saat screening aja lah. Karena Gilang selain membintangi juga dia salah seorang produser di film Star Syndrome. Ya. Jadi tolong dong 21. Iya, kasih aku kami butuh. jadwal. Betul, biar uangku balik. Biar Gilang bisa posting di feed Instagramnya lagi di premiere. Nah, Lagi pakai jas, Iya. terus di depan layar bioskop, lagi ada terharu-terharu. tapi kalau lu ngatur gue pakai jas kan, bisa jadi gue nggak mau pakai jas. Kan lu mah kelihatannya artis Indosiar seneng banget pakai jas. Nah, ini nih, yang salah nih. Udah belum dimulai nih acara nih, ini udah salah Soleh. Karena lu selalu melihat orang lain itu seperti personanya kalau terlihat seperti biasanya. Gua pakai jas itu ya buat nge-MC aja. Saat gua misalkan menghadiri premier bisa jadi gua pakai kaos buntung, bisa Nggak jadi. mungkin kayaknya pakai kaos buntung. Kan gua rocker ceritanya. Tapi nggak mungkin ya kayaknya. Nggak Ya? mungkin. Oke. Kayaknya lu tipe yang bakal rapi terus deh, Lang. Kayaknya sih ya. Entah kenapa ya, karena mungkin menurut gua badan gua itu saat ini emang cocoknya pakai rapi aja. Emang pernah lu cocok tidak memakai rapi? Pernah waktu gua jadi model. Tahun? Tahun 2008. Saat itu badan gua masih bagus, pakai apa aja enak. Lihatlah, cari Gilang Dirga kurus. Masa gitu sih pencariannya? Oh, iyalah, kan pasti. Lu tuh kan, Iya. lu tuh kayak sekarang versi maconya Ivan Gunawan. Terima kasih ya. Tapi Ivan Gunawan makin maco loh sekarang loh. Oh iya ya? Iya, karena habis operasi hidung kayak Ivan. Iya, jadi dia juga posting juga di sosmednya dia habis operasi segala macam. Tapi jujur nih, sebelum lu melanjutkan, Kang, Apa-apa? karena mumpung ini adalah semua salah Soleh, Apa? gua mau ngasih tahu kesalahan lo Apa? yang lo perbuat ke gue. Apa? Lo pernah bilang di Ernest kalau gua Gilang itu semua bisa, kekurangan cuma satu, Apa? nggak sholat. Lo emang iya kan? Iya, cuman gua tidak bisa bilang iya atau gimana ya, jawabnya jadi salah ya. Waktu syuting gua memang nggak sholat. Iya. Tapi Jumat gua sholat. Dan lu WhatsApp gua waktu itu. Ayo Lang, kita sholat Jumat. Gitu. Dan gua sholat Jumat. Gua nggak lihat. Ya masa gua harus laporan ke lu kalau, Kang gua udah sholat Jumat nih, Kang gitu. Kan nggak juga. Karena kan hubungan sholat itu antara
hablum minallah. Masya Allah. Masya Allah. Tapi kan benar waktu itu kan gue memuji lu, Lang. Iya. Bahwa lu tuh segala macam bisa. Iya. Lu tuh gue tidak melihat kekurangannya. Iya. Cuma satu aja itu. Nggak sholat. Nah itu dia masalahnya. Akhirnya yang nge-DM gue itu pada nasehatin gue. Bang, sholat bang. Bang, sholat bang. Bagus. Terima kasih sudah mengingatkan. Akhirnya tapi ini efek yang bagus sebenarnya ya. Jadi butuh orang-orang mulut racun kayak Soleh Solihun tuh karena memang akhirnya kita bisa menyadari kekurangan kita. Berarti yang gue lakukan tidak salah? Tidak salah, tapi tidak tepat. Loh, apa yang tidak tepat? Tidak tepat. Karena momennya pada saat itu aku jadi dikata-katain orang. akhirnya lu membuat gue menjadi baik, tapi membuat orang akhirnya ngata-ngatain gue. Ya itu. Karena dosa lu berimbang dong sama pahala lu. Ya, gue kan tidak menyarankan orang buat ngata-ngatain lu. Ya memang tidak ada menyarankan, tapi kan akhirnya lu tahu kan netizen Indonesia gampang sekali terpancing. Ada nge-DM di mana Instagram? Ada, banyak banget lagi. Terus lu bingung ya? Ini kok orang tiba-tiba ngingetin gue sholat? Itu. Ini apaan sih? Ini ada apa sih kok sholat apa? Oh. Terus gua tanya lah sama Dendi. Dendi itu produser juga. Produser kami di film Star Syndrome. Nah, terus akhirnya dia bilang, lu coba tonton dulu deh, kata dia soalnya. Pas gue lihat gara-gara ini ternyata. Tapi ya begitulah. Itu gua care lah sama lu, Lang. Ya kenapa lu nggak ngomong langsung ke gua? Takut menggurui. Apa bedanya dengan lu ngomong di podcast orang lain, kemudian akhirnya digurui gua oleh semua orang? Berarti kan bukan gue yang menggurui. Iya. Nah, yang penting bukan gua. Iya, tapi lo memancing orang akhirnya untuk menjadi guru buat orang lain. Lo ada dosanya di situ, Kang. Gue tidak bertanggung jawab dong. Dosa-dosa orang lain tanggung sendiri. Gua kan hanya mengungkapkan fakta. Tapi lo sadar kan kalau itu akan menimbulkan efek seperti yang dilakukan orang-orang itu dong? Enggak. Kok enggak, gimana sih? Ya kan gue tidak sadar bahwa orang-orang akan mengingatkan lu. Tidak mungkin. Lu sudah lama di sosial media, lu tahu efeknya akan seperti apa. Gue refleks aja itu. Gue nggak memikirkan reaksi orang bakal gimana. Jadi apa yang lu lakukan sampai lu akhirnya salah sama banyak orang, lu refleks aja gitu. Lu Iya. tidak belajar dari kesalahan lu sekian tahun. Oh, gue tidak ada niat jelek. Jadi gue selalu baik. Gue selalu beritikat baik. Gue tidak mengira netizen bakal menggurui lu. Niat gue baik, bercerita sama Ernest. Oke, top. Emang nyebelin ya? Enggak, gue tuh nyebelin buat orang-orang lemah. Ya, gue lemah. Iya, betul. Dan semua orang di sini lemah. Betul. Masalahnya adalah kalau orang lemah bersatu, bahaya kan? Lu jangan ngajak-ngajak dong. Nah, gue tidak mengajak. Kan gue hanya mencoba untuk mengatakan apa yang ada di pikiran gue. Ayo, gue balas loh. Gimana? Ya, tidak apa-apa, saya hargai. Aduh, susah lagi mau ngantuk. Jadi ya saya baru tahu ya apa Gilang Dirga tuh beneran berbakat setelah syuting. Saya pikir dulu kayaknya MC biasa lah. Tapi bener, gue mau nanya pendapat lo. Ini lo harus ngomong langsung depan Iya. gue. Lo kan orangnya jujur kan, saklek Iya. kan. Acting gue oke atau enggak? Oke, Oke. gue tidak mengira loh. Oke. Jadi saudara-saudara dulu kenapa kalau ada yang bertanya-tanya, kenapa Soleh Solihun mengajak Gilang Dirga sebagai pemeran utama di film? Ini kan gue menyutradari perdana yang beneran. Ya, betul. 2 film sebelumnya kan gue sama Monty Tiwa. Sama Monty, Ini di ya. film pertama gue, kok memilih Gilang Dirga? Saya tidak memilih. Produser yang memilih. Betul. Karena produsernya juga manajemennya Gilang Dirga. Betul. Jadi Betul. sebetulnya saya hanya menerima. Ai! Tapi ternyata lu bagus. Oke. Gua pikir kan tadi, kok gue tidak ada dikasih kesempatan untuk memilih peran Pemain. ini gitu. Jadi kan minimal gue harusnya dikasih ruang buat coba lu, menurut lu siapa yang cocok buat karakter ini. Jadi lo tidak diberikan pilihan sama sekali. Ya kan awalnya oke ya udah, yang penting gue bisa yang lain. Yang ini ya udahlah, gue terima. Apa Oke. si karakter J ya namanya, si karakter J Adi ini ya udah gue terima lah karena ini kan memang dia yang punya duit, jadi dia yang main. Tapi ternyata lu berbakat, Berbakat ya. tidak malu-maluin. Sebelum sampai ke sana, pertanyaan gue adalah, Apa? ketika disebutkan bahwa gue yang akan bermain di sana, apakah lu tidak riset soal gue pernah main apa, pernah main film apa? Iya, tahu gak? Pembawa acara tapi Emang ada apa dengan pembawa acara? kayak karena image-nya kurang acting gitu. Aduh, ini salah nih. Nih ya buat para noise juga ya. Nih ya buat kita, gua kasih tahu ya. Aduh, gua mau kasih tahu tapi bener. Jadi gini,
pembawa acara itu untuk zaman sekarang kan, Iya. itu dituntut untuk bisa berakting. Iya. Ya, Iya, mulai dari begini. Ya lu pasti tahu lah. Mulai dari begini. Misalkan ada satu peserta yang menurut kita, ini peserta kayaknya bohong nih. Dia seperti tidak sesusah itu hidupnya karena biasanya untuk acara-acara kompetisi yang digali adalah dari sisi backgroundnya. Iya. Untuk nyanyinya mungkin sekitar 40%, 50% lah. Ya, banyakan ngobrolnya. Banyakan ya. ngobrolnya. Dan tangis-tangisnya. Betul, betul. Nah, di situ dituntut kita untuk bisa acting. Pura-pura tertarik sama topik. Betul sekali, betul sekali. Karena, tapi gue menyebut itu profesionalisme. Ya. Betul, karena kita harus pura-pura tertarik sebab ya itu yang disukai oleh orang. Bagian dari pertunjukan. Bagian dari pertunjukan dan juga begini, misalkan gue ajak lu ngobrol, ketika lu menceritakan sesuatu dan itu menurut gue nggak cocok, nggak relate sama hidup gue, dan gue tidak berusaha tertarik, akhirnya lu akan sadar. Iya. Sampai akhirnya, gue stop deh karena kayaknya lawan bicara gue tidak tertarik. Nah itu yang kita lakukan di sana. Iya. Tapi Jadi kita acting. Iya. Cuma waktu itu kayak gue tuh, aduh, gua nggak dikasih kesempatan explore dulu. Itu aja. Kalau misalkan lu dikasih kesempatan untuk mengeksplor, kira-kira nama siapa yang akan muncul di kepala lu? Nama yang bisa acting dan bernyanyi ya. Lama sih kalau ditanya sekarang. Tuh kan? Tapi karena lu udah memerankan peran dengan baik, jadi gua merasa emang ini kayaknya cocok buat Gilang Dirga. Lu sadarnya setelah acting? Setelah jadi, terus emang ini. Lama bener. Harusnya kan sebelum itu dong. Enggak kan, karena kan waktu awal-awal kan kita belum tahu. Iya, Setelah mulai syuting, oh, oke juga nih. Iya. Terus setelah diedit dan rampung, wah ternyata bagus. Oke. Jadi lu tidak mengecewakan lah. Ih mantap. Gua Jadi- yang paling penting itu. Iya, jadi gue merasa, oh oke juga nih, dia punya duit, dia produser, dan dia jadi pemeran utama, tapi dia tidak malu-maluin. Nah. Memang sepertinya peran itu buat lu, cocok. Iya. Jadi gue mungkin, ya sudahlah emang ini sudah seharusnya. Tapi lu keren. Maksud gua pada waktu syuting juga ini mungkin bukan salah lu karena kan nama Noise kan semua salah soleh. Kalau untuk kali ini gue bisa bilang lu emang tahu apa yang lu mau pada saat lu ngedirect. Ya, Gue merasakan bagaimana kan pemain itu kan memang mereka punya perspektif sendiri terhadap karakter yang akan dimainkan. ya. Tapi gue selalu merasa bahwa jenderal di lapangan adalah director. Jadi gue harus ngikut director. Lu inget ini nggak yang satu adegan yang gue harus marah? Iya, Yang kita syutingnya di net. iya. Nah pada saat itu kan gue marahnya ternyata terlalu up kan. Berlebihan. Di bayangan gue saat itu adalah kenapa gue marah berlebihan. Karena gue tuh udah pengen banget jadi artis. Ini kesempatan gue banget untuk balik gitu ibaratnya. Nah akhirnya gue marah begitu kan. Nah pas itu lu cut. Tapi cara ngomong lu masuk di gue. Waktu itu. Lang, kayaknya marahnya nggak segitu. Dan saat itu ya gue bisa langsung menerima, oke, emang nggak segitu, gue coba turunin deh gitu. Dan pada saat take kedua, alhamdulillah cuma 2 kali take doang waktu itu. Dan lo bilang, oke, kayak begini. Jadi saat itu gue tahu, oh, lo emang tahu apa yang akan lo buat untuk film ini. Dan gue kalau ngedirect tidak mulut racun. Iya, itu. Mending lo terapkan director sebagai kehidupan lo sehari-hari. Supaya mulut lo racun. Karena kalau gue ngedirect, kan gue pengen lingkungan kerja yang nyaman. Setuju. Gue tidak mau menyalahkan pemain Betul. atau ngata-ngatain. Gue nggak Betul, suka. betul. Kalaupun gue jadi pemain film terus produsernya nggak suka dengan acting gue, terus gue dikata-katain, gue bakal bete, merusak mood. Jadi gue memang kalau pada saat ngedirect gue baik. Kalau di luar ngedirect kan, ya tidak ada urusannya dengan gue. Kan lu selalu bilang kalau lu orangnya begini, emang mulut lu racun. Berarti lu fake dong? Nggak fake. Apa? Gue tahu menempatkan diri. Kenapa lo tidak? Nih ya, gua kan selalu follow anggota prediksi, Trio Kurnia. Kemudian gua selalu dengerin mereka bagaimana pendapat mereka tentang Soleh Solihun. Kenapa lo tidak terapkan, mengerti atau menempatkan diri ketika berada di lingkungan itu? Kan itu gue tidak sedang bekerja, jadi ya udahlah. Kan kalau gue kerja gue harus, apalagi ngedirect, kan gue harus yang bertanggung jawab. Tapi kan di luar itu kan bukan tanggung jawab gue. Iya gue tahu, cuman kan akhirnya lu bisa merasakan dampaknya kan. Dampaknya sangat positif ketika lu memikirkan kemaslahatan bersama. Iya, karena itu gue yang bertanggung jawab. Iya. Kalau di luar kehidupan kan, gue bukan pemimpinnya, gue bukan tanggung jawab. Ya,
Gue hanya pion di kehidupan ini. Ya udahlah. Ya, tapi kenapa lo tidak bertindak bahwa oh ini efeknya ternyata baik, gue terapkan di sini juga. Sama seperti kasus waktu lo nonton konser di Amerika yang lo minta gunting. Ya. Itu kan maksud gue, lo seharusnya bisa menempatkan diri. Oh, kalau gue jadi director, gue akan bersikap seperti ini. Kenapa lo tidak lakukan itu gitu loh, Kang? Karena gue tidak sedang kerja, Lang. Jadi kalau ada duit, lo akan berubah jadi baik. Oh, gue mempercaya mengemban tanggung jawab dengan baik, Lang. Tapi kan itu juga salah satu bentuk lo kerja di prediksi dong. Prediksi bukan kerja lah. Berarti Aku hanya pion di luar kehidupan. Di kehidupan ini kita hanyalah pion. Berarti gue bisa garis bawahi untuk membuat Soleh Solihun jadi baik, berikanlah dia pekerjaan. Betul. Gua menghargai orang yang memberikan gua uang, Lang. Berarti lo hamba uang. Selain hamba Allah ya. Iya. Iya, benar. Bukan hamba uang, begini. Ada orang ngasih gua duit nih. Iya. Leh, gua hire lu. Gua profesional. Oke. Kalau gua tidak sedang bekerja atau tidak sedang dalam apa-apa, ya gua nggak peduli. Iya sih. Kalau gua stand up korporat, gua baik mulutnya, Lang. Mana yang lebih lo suka? Apa? Temen yang suka temenan sama lo ketika lo lagi bekerja atau temen yang suka sama lo ketika jadi asli lo, tapi sebenarnya dia sebel sama lo? Gua sih nggak peduli apapun. Yang penting dia temenan sama gua udah. Oh gitu? Gua tidak pernah mempermasalahkan apakah si ini berteman gua dengan tulus atau tidak. Ayo udah itu mah niat orang. Gua mah tulus Lang orangnya, Lang. Iya, Yang penting ketika berteman baik, ya udah apapun motivasinya gua mah tidak peduli. Tapi ada satu gue baru ingat. Ada satu hal yang menurut gue, ini karena Soleh menurut gue bisa baca. Perfeksionis, lu perfeksionis kan pasti orangnya kan? Kadang-kadang. Nah untuk ngedirect kemarin, Star Syndrome, lu inget gak scene yang one shot? Iya. Yang akhirnya lu harus ngulang beberapa kali? Iya. Karena ada apalah. Lampu, ya, di belakang kelihatan. Tiba-tiba lampu belakang segala macam. Dan pada waktu itu memang beberapa kru memang ya harus melakukan apa kata director. Iya. Cuman kan kayaknya sih masih bisa di adjust atau masih bisa diedit. Kenapa pada waktu itu lo harus memaksakan untuk ngambil itu, Kang? Karena kan itu masih bisa dilakukan dengan baik. Kenapa enggak gitu? Daripada kita ngandelin editing. Kan gua melihat waktu itu. Ini lampu kelihatan, ya bisa ditutupin pada saat take, karena gue pengen bagus kan one take-nya. Daripada nanti, edit, kalau semua berpikir, nanti aja diedit kan nggak bagus. Bener juga sih. Iya. Kalau untuk ini nggak ada salahnya sih, iya. Tapi ya benar, si Gilang Dirga ini beneran multibakat. Gue melihat dia nyanyi bagus. Bener loh Lang, ini acting bagus, bener. Jadi gue tuh pas abis beres film Star Syndrome, Gilang Dirga ini harusnya lebih populer dari ini nih. Jangan cuma di segmen Indosiar aja. Iya. Kan lu sekarang terkenalnya di penonton Indosiar doang kan? Penonton Indosiar, betul. Makanya ketika gue bikin konten YouTube yang mungkin nggak ada hubungannya sama orang-orang Indosiar, viewersnya sangat sedikit. Luar biasa memang. Tapi kan gue tidak ada kabar buruk kan di sekitar orang-orang ketika syuting kan? Nggak ada. Buat lu maksudnya? Iya. Nama lu? Iya. Oh aman. Nama lu aman sekali. Makanya tadi gue bilang, kenapa lu tidak menempatkan diri lu seperti itu dalam kehidupan sehari-hari lu? Karena itu enak banget. Sumpah, ini kalau misalkan ada teman-teman kru noise yang ada di sini, kerja bareng kita saat itu, lu nggak akan melihat Soleh seperti yang di bayangan orang lain. Ini orang tahu apa yang dia mau, terus juga dia cerdas, dia perfeksionis memang, tapi tidak menyebalkan. Biasanya perfeksionis berbarengan sama menyebalkan. Iya. Ini tidak. Itu. Karena gue tahu lah, ketika lu pengen mendapatkan yang lu mau dan ada hal yang tidak sesuai terus lu marah-marah, tidak ada gunanya lah. Ya karena lu pemain juga kan ya? Iya, enggak. Iya. Di dalam kehidupan ya. Oh, oke. Kalau ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai harapan lu dan lu marah-marah, menghabiskan energi. Iya. Bisa ngomong baik-baik, gue tuh nggak pernah marah, Lang. Iya, tapi lu bikin orang lain marah. Ya itu kan bukan maksud gue. Gue tuh nggak pernah marah, Lang. Orang aja kadang suka marah sama omongan gue, tapi gue tuh tidak bermaksud membuat orang marah. Oke, jadi sebenarnya
Lu punya bayangan ideal nggak untuk orang yang harusnya menjawab apa yang lu katakan? Ya tinggal jawab aja, kalau nggak suka jangan ngomong gitu dong, udah. Nggak usah marah lah. Dan lu tidak akan melakukan hal itu lagi? Nggak tahu ya. Nah, itu dia masalahnya. Kan gue bilang, refleks lang. Berarti- kayak semacam lu misalnya kena air panas, lah kan lu pasti gitu. Refleks, nggak bisa Iya, berpikir. tapi kan kita punya pengalaman dong. Nah itu, Apa? bertahun-tahun gue tidak bisa. Lucu banget jawabnya. Nggak bisa, udahlah. Gue mencoba memperbaiki juga mungkin. Bisa diperbaiki, tapi ya suka kelepasan. Apalagi di event-event yang memang terlalu cair. Iya, tapi itu iya sih. Kalau di event-event, ya seperti yang gue bilang, kalau Iya. misalnya gue lagi job korporat, stand up korporat, gue pasti jaga ucapan. Iya. Nggak akan gue ngatain atau nggak ada tuh mulut racun, walaupun kadang-kadang suka kelepasan sedikit gitu ya. Iya. Tapi ya kalau di event-event yang terlalu cair ya, justru ketika gue ngomongnya nyebelin, itu gue menghargai Gimana? orang yang gue komentarin. Kak, misalkan lu ngomongin Gue nyebelin. komentarin nih, Ah, ah. misalnya, Lang, lu gue pikir nggak berbakat, berarti gue udah nyaman sama lu. Nah, kalau itu kan pujian. Iya, enggak, maksudnya ketika gue bilang, gue pikir Gilang Dirga cuma pembawa acara biasa. Nah, gue ngomong gitu, berarti gue menghargai lu, karena gue berani jujur tentang lu. Nah, kalau lu jujurnya tapi ngasih tahu kekurangan orang lain? Berarti gue menganggap lu udah dekat sama gue. Ya kali. Masa iya? Iya, Jadi lu hanya bilang begitu untuk orang yang sudah dekat? iyalah. Nggak ke semua orang berarti? Kadang-kadang. Nah, itu gimana? Berarti kan lu nggak konsisten, kan? Enggak, tapi kalau sekarang, gue lebih cenderung berani ngomong jujur sama orang yang, misalnya kan gue ngomentarin lu di tempat Ernest. Iya. Nggak akan gue ngomentarin orang yang gak gue kenal. Iya juga sih. Misalnya, siapa? Ada artis lain. Gua nggak akrab, terus gue bilangin, si ini mah kurangnya ini doang. Nggak akan, Nang. Dengan gua ngomong lu nggak pernah sholat, berarti Karena gua udah menganggap dekat. lu dekat. Berarti Iya. lu harus merasa bangga sama gua. Karena Gimana? karena lu dianggap dekat sama gua lah. Kenapa gua harus bangga sama lu yang membuat orang lain akhirnya banyak nasihatin gua? Berarti gua menganggap lu asik. Gua bisa ngomentarin apa aja. Iya sih. Gue memang tidak mempermasalahkan hal itu. Tapi statement lu saat itu ada juga yang ngomong kayak begini. Apa? Sering-seringnya Reza Rahardian bermain film, masih kayaan Denny Cagur. Berarti secara tidak langsung lu memuji Denny Cagur dan mendiskreditkan Reza Rahardian Tidak dong? mendiskreditkan. Tapi Hanya membandingkan penghasilan pemain film. kenapa harus Reza Rahardian? Kan nomor 1 Reza Rahadian. Iya juga sih. Aktor, ya kan? Kita harus bandingin. Orang paling terkenal di film siapa? Terus salah satu figur paling terkenal di TV siapa? Kan gua cuma membandingkan. Berarti paling gampang. Secara konteks berarti lu sudah dekat sama Reza Rahardian? Iya. Iya juga ya. Makanya gua nyebutnya Reza Rahadian. Karena gua kan udah akrab. Jadi Iya, udahlah. iya, Terus iya, dia juga iya. nggak akan marah. Kok lu gitu? Emang yes. Kan gue tidak bilang yang ini lebih jelek, yang ini lebih bagus. Tidak. Iya. Gue hanya iya, membandingkan iya, waktu iya, itu kan iya. konteksnya kan. Iya, Kalau betul. secara Penghasilan. secara keuntungan finansial, aktor nomor 1 itu bakal ya dibandingkan orang yang stripping ya tetap aja ya. Iya, Setelah iya. gue ada di dunia di dua dunia itu kan. Iya, betul. Iya juga sih. Dan gue dengarnya kan dari orang TV, Iya, TV yang iya. bilang. Betul. waktu itu. Iya. Saya bisa mengkonfirmasi itu. Iya kan? Iya. Benar. Bahkan dengan Gilang Dirga pun saya yakin. Belum tentu juga ya, tapi ya. Tapi bisa jadi kalau misalkan dari intensitas pekerjaannya setiap hari sama jumlahnya iya. Kalau sih. yang stripping gitu, misalnya pemain film, Iya. kecuali dia ada bisnis lain ya gitu. Iya. Robot trading misalnya. Udah ditangkap kemarin. Terakhir di Malang. Iya. Tapi Lang, menurut lu kenapa gua jarang masuk TV, Lang? Kenapa ya? TV butuh orang yang tapi lu kalau dibayar mah bisa ya tadi ya. Kenapa ya? Atau mungkin gini, menurut gua adalah penonton televisi sama penonton di luar televisi itu sekarang sudah mulai terkotak-kotak menurut gua. Untuk penonton televisi itu adalah penonton yang masih menyukai gimmick yang selama ini ada di televisi. Air mata masih sangat laku. Kemudian
apa namanya? Nah, mungkin lu tidak bisa di situ, Kang. Karena lu benar-benar saklek aja. Mungkin penonton TV kecuali mungkin program musik ya. Program musik tapi udah ada Boy William yang lebih muda Dan ganteng. dan Speak English fluently. fluently. Walaupun sebenarnya mungkin dari pengalaman musik, nonton konser segala macam, lu oke. Tapi Ronald Surapraja yang oke pun dan sudah lama muncul di TV, sekarang ya Kang Onal ya. Maksudnya masih siaran radio aja gitu. Kalau menurut gua ya memang pasar lu berarti di situ ya, Kang ya. Ya, Ya. iya sih kayaknya sih. Iya. Ya emang susah masuk. Susah. Menurut gua di TV itu susah ya. Betul. Sama kayak misalkan gini, pendengar noise itu belum tentu mereka menonton acara televisi. Iya. Begitupun sebaliknya. Jadi gimmick yang gua keluarkan pada saat gua di televisi, gua bisa menjadi sangat menjadi badut di televisi. Iya. Kalau untuk Indosiar di kompetisi, apalagi itu segmennya beda banget. Iya. Punya ibu-ibu, emak-emak, makanya tiap gua ke daerah-daerah tuh banyak anak-anak muda yang minta foto, tapi mereka selalu bilangnya untuk mama saya. Bukan untuk mereka. Tapi misalkan ada acara-acara kayak Lapor Pak, gitu. Nah, itu segmentasinya anak-anak muda biasanya memang. Iya. Jadi yang suka mungkin masih nyambung sama noise itu sendiri. Sebab kalau lu tapi sebenarnya kalau untuk acara televisi balik lagi ya, entah kalau gue bilang, kalau gue berkaca dari perspektif produser televisi, memang lu harus bikin acara spesial yang tetap ada di digital. Gua tuh pernah paling lama acara TV di net itu yang lip sync Iya, battle. yang lip sync battle kan. Itu pun gua udah nyebelin. Sampai ada artis yang marah beneran. Padahal itu kan settingan dari produser. Iya, Gua iya, nyebelin iya. aja. Terus Iya. gua denger dari tim kreatif, si ini bete tuh pas lu ngomong gitu. Lah, gua orang cuma disuruh sama produser. Nah itu. Padahal itu orang TV. Iya. Yang harusnya dia sadar itu bagian dari gimmick. Dari kan. gimmick, betul. Terus gua bilang, kok dia artis tapi Mungkin saat itu atmosfernya belum kebentuk kali ya, Kang? mungkin karena orang mungkin belum tahu gua kayak gimana ya. Itu tapi kan satu. harusnya sebagai orang sebagai artis Iya. ngerti lah itu bagian dari pertunjukan. Iya, Tapi ada iya, aja iya, artis iya, yang iya. bete Ada. gara-gara komentar gua gitu. Ada. Betul. Siapa, Kang? Ada lah. Ada, iya. Nanti gua bilang kalau udah nggak ini, nggak enak. Kalau gua kasih tahu di sini kan nggak enak. Iyalah, pasti. Mendiskreditkan dia. Berarti lu nggak akrab? Enggak. Iya, oke. Kalau udah akrab gua bilang lah. Iya. Dulu sini bete sama gua. Tapi lu lebih akrab sama laki-laki apa perempuan bisa ya? Lebih gampang Laki-laki akrab? gua. Laki-laki, berarti Iya. dia perempuan? Iya. Nah, Ada lah. iya. Karena kalau laki kayaknya nggak akan terlalu bete kali ya. Iya, santai gitu ya? Iya. Iya. Ya cewek lah mungkin yang Cewek, siapa sih ini orang baru itu udah nggak Karena lu deket sama Gen Z bisa jadi berarti artisnya itu generasi sebelum Gen Z. Wah lu menginterogasi gua ya. Gue masih belum tahu tuh siapa, tapi kayak... Ya pokoknya para noise atau penonton Taulani TV disebutnya apa ya? Taulani TV Mania ya. Alah! Yang masih nonton di YouTube Taulani TV, kita bakal lanjut ngobrol lagi. Kalau mau dengerin full kontennya langsung aja ke aplikasi Noise ya. Buat penonton Taulani TV yang mungkin dari tadi atau pendengar Noise yang belum tahu siapa Gilang Dirga, Anda tidak sendiri. Gimana? Mau dengerin selengkapnya? Langsung aja dengerin di aplikasi Noise. Kalau belum punya, download sekarang di App Store dan Play Store. Ayo.